Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi supaya bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wassuhada'i wassalihin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, budi syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan budi syukur alhamdulillah pada malam hari ini, memperingati Haul Mahbaro Beningkem yang ke-91 kalinya dan memperingati tahun baru Islam 1440 Hijriah. Marilah kita bersama-sama berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama mengucapkan budi syukur alhamdulillah pada malam hari ini telah melaksanakan Haul Mahbaro Beningkem yang ke-91 kalinya dan memperingati tahun baru Islam Hijriah, yaitu 1445 Hijriah. Para bapak, para ibu, malam ini malam apa para bapak, para ibu? Sekali lagi, para bapak, para ibu, malam ini malam apa? Alhamdulillah, para bapak, para ibu, ingat dalam hari yang melakukan pada malam hari ini yang mengadakan Haul Mahbaro Beningkem. Para bapak, para ibu, malam Jumat apa ini para bapak, para ibu? Alhamdulillah, para bapak, para ibu, ingat tentang malam Jumat Kliwon. Kalau malam Jumat Kliwon ini asal usulnya dari orang Jawa. Kita semua ini asal usulnya dari orang Jawa kalau Kliwon itu. Para bapak, para ibu,
malam Jumat ini mengadakan apa para bapak, para ibu? Alhamdulillah, para bapak, para ibu telah melakukan haul mahbaro makam Beningkem. Alhamdulillah, para bapak, para ibu telah ingat terhadap leluhur-leluhur dari daerah sini. Telah ingat para sesepuh daerah ini yang udah meninggal dan yang udah mengadakan perjuangan. Para bapak, para ibu mengadakan haul mahbaro Beningkem ini. Alhamdulillah, tanpa sadar kita juga mendoakan kedua orang tua kita yang udah meninggal. Mendoakan para sahabat-sahabat kita yang udah meninggal. Mendoakan para saudara-saudara kita yang udah meninggal. Tentang doa untuk mendoakan orang meninggal itu yang penting dimengerti oleh kita ini. Tidak harus bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bahasa daerah. Jadi kita ini mendoakan orang yang udah mati, itu yang penting dimengerti oleh kita. Karena kita aslinya orang Jawa, kita aslinya orang Cirebon. Jadi kita harus bahasa Cirebon saja, yang penting dimengerti oleh kita. Doa-doa itu bahasa apapun boleh untuk dilakukan. Bahasa Sumatera boleh, bahasa Padang boleh, bahasa Palembang boleh, bahasa Pasundan boleh, dan bahasa-bahasa yang lain juga boleh. Tentang doa itu yang penting dimengerti oleh kita. Saya kasih contoh. Saya orang Cirebon, jadi saya mengambilnya bahasa Cirebon. Jadi saya kasih contoh, isun Arab mendoakan kedua orang tua kita. Al-Fatihah. Mendoakan seperti itu diterima oleh Allah Ta'ala. Karena yang menerima tentang doa itu bukan orang Arab, bukan bahasa Arab. Yang menerima itu adalah ing saking Gustine. Yang menerima itu saking Sang Pencipta. Yang menerima itu Tuhannya. Yang menerima itu Allah. Karena Allah itu maha mendengar. Karena Allah itu maha melihat. Karena Allah itu maha tahu. Tentang doa itu tergantung umat manusianya, yang penting dimengerti oleh kita. Tidak harus bahasa Arab, karena orang Arab itu bukan Tuhan. Bahasa itu bukan makhluk dan juga bukan Tuhan. Jadi umat manusianya itu yang penting dimengerti oleh kita. Karena kita ini mendoakan itu yang penting dimengerti oleh dirinya. Jangan ikut-ikutan bahasa lain kalau tidak mengerti. Yang mengerti diri saya saja. Yang penting dimengerti dirinya. Jangan ikut-ikutan bahasa-bahasa lain. Yang penting ikut-ikut yang benar. Yang penting ikut-ikut yang dimengerti oleh kita. Karena Allah itu maha tahu. Karena Allah itu maha melihat. Karena Allah itu maha mendengar. Itu tentang doa. Tapi yang saya anehkan zaman-zaman sekarang tentang ibadah, tentang tempat ibadah, itu ada perbedaan-perbedaannya. Itu kata umat manusia. Tapi kalau kata Tuhannya, kalau kata
Sang Pencipta atau kata Ingustihne. Itu semuanya tempat-tempat ibadah itu sama. Tidak ada perbedaan-perbedaannya. Bila umat manusia mengingat tentang ibadah, saya kasih contoh. Ibadah di musola entar pahalanya sekian. Ibadah di masjid entar pahalanya sekian. Itu yang saya membingungkan pada saat-saat ini. Karena yang menilai tentang pahala itu aslinya bukan makhluk, aslinya bukan manusia. Yang menilai tentang ibadah itu adalah Tuhannya, adalah Ingustine, adalah Sang Pencipta, adalah Allah yang menilai tentang pahala. Jadi saya yang membingungkan, seorang makhluk, seorang umat manusia bisa menilai tentang pahala sekian-sekiannya. Jadi saya mau bertanya terhadap para bapak, para ibu, di musola itu ibadah atau tidak, para bapak, para ibu? Sekali lagi, di musola itu ibadah atau tidak, para bapak, para ibu? Di masjid itu juga ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seluruh umat manusia. Jadi saya mau bertanya terhadap para bapak, para ibu. Di masjid melakukan ibadah-ibadah sholat tidak? Alhamdulillah. Aslinya tentang ibadah sholat itu dimanapun boleh. Itu tidak ada perbedaan-perbedaannya. Yang ada perbedaan-perbedaannya itu tergantung dirinya umat manusianya. Tentang pahala di musola sekian, di masjid sekian. Itu penafsiran tentang itu kurang pas dan kurang benar perjalanannya. Yang pas dan benar itu adalah pasrahkan saja ibadah-ibadah kita terhadap Allah Ta'ala atau Ingustine atau Tuhannya atau Sang Pencipta. Umat manusia itu jangan ikut-ikutan menilai tentang urusan hablum minallah. Karena Allah telah berfirman di dalam kitab Al-Quran yang berbunyi, bi anna rabbaka auhalaha, yang artinya sebab sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kepadanya. Jadi Tuhanmu telah memerintahkan kepadanya, yaitu kepada umat manusianya, yaitu terhadap nabi-nabinya. Cuman yang saya membingungkan pada saat-saat ini, makhluk-makhluk itu, manusia-manusia itu menjadi Tuhan-Tuhan yang bisa menentukan sekian-sekiannya, yang saya membingungkan. Kalau di kitab Nurjati itu yang berbunyi, ing satuhune pangeran kang berhak, yang hakiki hak yang pasti itu Gusti Allah, bukan umat manusia yang menilai tentang sekiannya. Lalu dilanjutkan ke kitab Nurjati lagi, alif jabar a ing atasi Gusti, segala sesuatu itu yang mengatasi itu adalah Gusti, urusan-urusan hablum minallah atau hablum minanas. Lalu umat manusia itu harus mengetahui tentang itu.
Jangan ikut campur urusan-urusan hablum minallah. Jangan mengatasi tentang urusan-urusan hablum minallah. Karena urusan-urusan hablum minallah itu hakiki, hak yang pasti itu Gusti Allah. Lalu dilanjutkan dengan Nun Jareni di dalam kitab Nurjati. Nun Jareni ini kekuasaan ing Gusti ne. Segala sesuatu itu yang berkuasa itu adalah ing Gusti ne. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah. Manusia itu Tuhan atau tidak para jamaah? Sekali lagi, manusia itu Tuhan atau tidak para jamaah? Tapi yang saya anehkan itu, umat manusia itu tidak Tuhan, tapi bisa menilai tentang sekian-sekiannya, tentang faidah-faidah atau pahala-pahala di dalam dunia ini. Padahal di dalam kitab Al-Quran yang berbunyi bi anna rabbaka auhalaha, sebab sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kepadanya itu umat manusia itu disuruh siar-siar kebaikan di dalam dunia ini, bukan untuk menilai tentang sekian-sekiannya. Titel apapun, titelnya Nabi juga tidak bisa menilai tentang perbuatan-perbuatan umat manusia, tidak bisa menilai tentang ibadah-ibadah umat manusia. Titelnya para sahabat juga tidak bisa menilai tentang perbuatan-perbuatan umat manusia. Tentang ibadah juga para sahabat itu tidak bisa menilai tentang itu. Para aulia juga tidak bisa menilai tentang perbuatan-perbuatan umat manusia. Juga tidak bisa menilai tentang ibadah-ibadah umat manusia. Para alim ulama, para kiai, para ustadz, para buya-buya, para bos-bos, dan para habaib juga tidak bisa menilai tentang perbuatan-perbuatan umat manusia, dan tidak bisa menilai tentang ibadah-ibadah umat manusia. Yang bisa menilai itu adalah hakiki, hak yang pasti, haknya Gusti Allah, haknya Sang Pencipta, haknya ing Gustine, dan haknya Tuhannya, bukan hak-hak umat manusia. Jadi saya saat ini membingungkan banyak orang yang bisa menilai pahalanya sekian, banyak orang yang bisa menilai sekian derajatnya. Jadi saya mau bertanya terhadap para bapak, para ibu, apakah para bapak, para ibu tahu tentang ibadah-ibadah ing dirinya para bapak, para ibu? Sekali lagi, apakah tahu tentang ibadah-ibadah para bapak, para ibu? Umat manusia itu tidak akan tahu tentang ibadah-ibadah ing dirinya, penilaiannya. Itu yang tahu itu adalah Gusti Allah, karena Gusti Allah itu yang maha tahu, yang maha melihat, yang maha mendengar. Itu tentang urusan-urusan ibadah itu dipasrahkan saja terhadap Gusti Allah. Apakah para bapak, para ibu tentang perbuatan-perbuatan ing dirinya, apakah tahu ataukah tidak sekian-sekiannya? Itu yang sebenarnya. Tapi saya yang membingungkan saat-saat ini, umat manusia itu tahu tentang barokah, umat manusia tahu tentang pahala, umat manusia itu tahu sekian-sekian derajatnya. Itu yang saya membingungkan. Padahal umat manusia itu
asal usulnya itu dari lubang. Umat manusia itu asal usulnya dari lubang, yaitu lubang kehidupan di dalam dunia ini. Umat manusia itu dihidupkan di dalam lubang ini, karena lubang-lubang itu ada lubang kehidupan, lubang kenikmatan, lubang kesengsaraan, dan lubang kematian-kematian umat manusia itu. Asal-usul umat manusia itu dari lubang, yaitu lubang alam rahim. Umat manusia itu di dalam lingkungan lingkaran wujud, itu di dalam kitab Nurjati. Wawa jabarwa maknanya lingkungan, wawa jarawi maknanya lingkaran, wawa pasewu maknanya wujud. Gusti Allah telah mewujudkan umat manusia itu di dalam lubang-lubang kehidupan, yaitu di dalam alam rahim. Yang pertama kalinya umat manusia itu tidak ada yang lain. Lalu Gusti Allah itu menurunkan untuk menyempurnakan umat manusia itu, disuruh keluar dari alam rahim itu. Di dalam kitab Nurjati, Gusti Allah mengasih jalan di dalam alam rahim itu. Gusti Allah mengasih lingkaran-lingkaran di dalam alam rahim itu. Gusti Allah mengasih kelurusan-kelurusan di dalam perjalanan-perjalanan alam rahim itu. Karena lam jabra maknanya jalan, lam jareli maknanya lingkungan, lam pasilu maknanya lurus. Bila Gusti Allah telah biidnillah, kelawan ridho Gusti Allah, lalu Gusti Allah menghendaki, lalu Gusti Allah itu mengeluarkan si jabang bayi itu, lalu keluarlah di dalam dunia ini. Jadi umat manusia itu kenikmatan-kenikmatannya itu adanya di dalam dunia. Kesengsaraan-kesengsaraan umat manusia itu adanya di dalam dunia, bukan nanti-nanti. Karena nanti-nanti itu tidak ada yang tahu. Karena jasad umat manusia itu dari alam, kalau roh itu dari Gusti. Pertama kalinya wujud umat manusia itu terciptanya dari cairan, getih, daging, lalu sifat bentuk manusia, lalu dikasih roh. Jadi roh itu milik sang pencipta atau Gustinya atau Gusti Allah. Kalau jasad-jasad itu milik alam. Kalau umat manusia itu udah mati di lubang kematian itu, antar umat manusia itu jasadnya lebur. Kalau rohnya itu kembali ke sang pencipta, tidak ada yang lain. Karena roh itu milik sang pencipta, tidak ada yang lain. Itu di dalam lingkungan lingkaran wujud umat manusia. Kenikmatan-kenikmatan umat manusia itu adanya di dalam dunia, bukan nanti-nanti. Kesengsaraan umat manusia itu bukan nanti-nanti, tapi adanya di dalam dunia. Saya kasih contoh. Bila lubang mulut ini tidak sempurna, bila lubang ini sedang keadaan sakit, apakah umat manusia itu merasakan nikmat? Sekali lagi, bila lubang mulut ini dalam keadaan sakit, apakah umat manusia itu nikmat? Karena segala sesuatu hidup matinya umat manusia itu dari lubang. Asal usulnya dari lubang, entar kembali ke lubang kalau umat manusia udah mati. Jadi kita bersama-sama ini harus mengingat terhadap sang pencipta. Kita harus berhati-hati perjalanan-perjalanan umat manusia di dalam dunianya, bila ingin selamat dunia dan akhirat. Karena di dalam kitab Al-Quran yang berbunyi, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus.
Jadi tunjukkanlah jalan yang lurus itu adanya di dalam dunia, bukan nanti-nanti. Kalau nanti-nanti ada yang bilang, bila seorang melewati siratal mustaqim, entar selamatlah umat manusia itu. Padahal penafsiran itu kurang pas dan kurang benar. Yang benarnya itu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus di dalam dunia ini. Bila umat manusia perjalanan di dalam dunia ini lurus, dipastikan selamat menuju ke sana. Karena kunci alam kubur adanya di dalam dunia, kunci alam maksar adanya di dalam dunia, kunci alam pertimbangan adanya di dalam dunia, kunci surga neraka juga adanya di dalam dunia. Para bapak, para ibu, haus enggak? Sama seperti saya juga haus karena saya berbicara terus. Saya minum, boleh enggak para bapak, para ibu? Alhamdulillah, saya bisa duduk di kursi yang nikmat ini baru pertama kalinya. Jadi merasakan kenikmatannya. Alhamdulillah, dahaga saya telah reda karena dikasih air minum. Air minumnya rasanya aneh karena yang dikasih air minumnya air macan. Jadi saya takut, banyak itu takut karena airnya air macan. Bila ingin tahu air macan itu, saya antar sebut. Karena tadi saya minum, saya kira manis, ternyata tawar. Bila saya diminum, saya nggak manis, saya nyangka manis. Para bapak, para ibu, semuanya manis. Karena pada malam hari ini saya mau bertanya terhadap para bapak dan para ibu. Istri para bapak, para ibu manis enggak? Alhamdulillah, bila yang merasakan istrinya manis, bila umat manusia itu merasakan istrinya manis, manisnya itu seperti gula, apa seperti garam. Karena garam itu dan gula itu bentuknya sama, tapi rasanya berbeda. Ada yang manis, ada yang asin. Tapi kalau umat manusia itu harus mengambilnya kedua-duanya. Karena yang manis juga butuh, yang asin juga butuh. Karena masakan-masakan apapun, bila tidak ada gula kurang pas, bila tidak ada uya juga kurang pas. Jadi manusia hidup itu harus mengambilnya dua. Karena umat manusia itu jalannya dua semua, tidak ada yang sama. Kalau umat manusia itu jalannya satu, entar itu bukan dinamakan manusia. Karena manusia itu jalannya dua semua, tidak ada yang satu. Contohnya, Nabi jalannya dua, para sahabat jalannya dua, para aulia jalannya dua, para imam jalannya dua, para alim ulama atau habaib atau kiai atau ustadz atau buya-buya
atau gus-gus, semuanya jalannya dua, tidak satu. Karena perjalanan-perjalanan umat manusia itu di dalam dunia ini semuanya dua, tidak ada yang satu. Kecuali yang satu itu adalah alif, ing satu hune, Gusti Allah, kang manunggal kang siji, kang wajib disembah oleh seluruh makhluk-makhluknya, oleh seluruh cipta-ciptaannya. Di dalam dunia ini tidak ada yang lain. Kalau manunggal itu satu atau tidak, para bapak, para ibu? Alhamdulillah, para bapak, para ibu ini malam ini pintar semua, karena bisa menyebut bahwa manunggal itu satu, bukan dua. Saya bilang umat manusia di dalam dunia ini semuanya jalannya dua, tidak ada yang satu. Karena umat manusia itu harus satu pasang. Ada wanita, ada laki-laki, ada benar, ada tidak. Itu semuanya itu jalannya dua. Kalau jalannya satu itu adalah Sang Pencipta. Jadi kita semua ini harus menyadari tentang tolak ukur umat manusia di dalam dunia ini. Karena Al-Quran ini sebagai tolak ukur umat manusia, lalu mengambilnya itu dari turutan-turutan itu sebagai tuntunan umat manusia. Bila umat manusia sudah mendapatkan tuntunan, lalu mengambillah adab-adab umat manusia. Karena umat manusia itu harus memegangnya kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran itu sebagai adab umat manusia, sebagai petunjuk-petunjuk umat manusia. Karena di dalam kitab Nurjati, di dalam Nun Pasenu, ing petunjuke ing saking Gustihne. Jadi segala sesuatu itu, petunjuk-petunjuk itu dari Gustihne, tidak ada yang lain. Karena yang berkuasa di dalam dunia ini tidak ada yang lain kecuali Rabbil Alamina, iku ingkang mangarani wong alam kabeh. Yang mangarani wong alam kabeh itu adalah Gusti Allah, tidak ada yang lain. Karena Gusti Allah itu yang maha tunggal. Gusti Allah itu alif, ing satu hune. Gusti Allah kang manunggal kang siji, kang wajib disembah oleh seluruh makhluk-makhluknya, oleh seluruh cipta-ciptaannya yang ada di dalam dunia dan alam semesta. Para bapak, para ibu, udah nambah atau tidak? Sekali lagi, nambah atau tidak? Iya, para bapak, para ibu tidak mau berhenti. Tapi yang merasakan lelahnya itu saya, bukan para bapak, para ibu pada malam hari ini. Karena segala sesuatu itu yang merasakan itu dirinya, bukan orang lain. Para bapak, para ibu merasakan enggak kelelahan saya? Alhamdulillah bila mengerti. Saya kasih contoh, perbuatan-perbuatan umat manusia itu adanya dirinya. Bila umat manusia bisa mengetahui tentang perbuatan umat manusia, jadi introspeksi diri saja, jangan menilai tentang diri umat manusia, nilailah dirinya saja, jangan usah menilai orang-orang lain. Karena yang menerima, yang merasakan itu dirinya, dan yang menentukan segala sesuatu itu adalah Sang Pencipta, adalah Gustine, adalah Gusti Allah. Para bapak, para ibu, tadi sedang merayakan apa para bapak, para ibu? Alhamdulillah, mengadakan haul itu hukumnya mulia. Bila seseorang melakukan kebaikan-kebaikan itu, entar dibalas kebaikan-kebaikannya.
Karena Allah telah berfirman di dalam kitab Al-Quran, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan seberat kecil apapun, maka dia akan melihat balasannya. Jadi para bapak, para ibu, dari rumah itu membawa apa? Sekali lagi, para bapak, para ibu, dari rumah membawa apa? Alhamdulillah, dari rumah membawa oleh-oleh untuk haul burut. Lalu umat manusia itu menghaul buyut di Blok Beningkem ini. Lalu apakah mendapatkan pembalasan-pembalasannya? Melihat atau tidak para bapak, para ibu? Sekali lagi, kebaikan-kebaikan umat manusia itu entar terlihatlah oleh kita yang melakukan kebaikan. Contohnya pada malam hari ini. Malam hari ini para bapak, para ibu membawa oleh-oleh untuk haul mahbaru. Lalu pulangnya itu dikasih oleh-oleh. Berarti para bapak, para ibu itu pembalasan-pembalasannya itu langsung terlihat oleh dirinya. Karena kebaikan-kebaikan umat manusia itu tergantung dirinya, bukan tergantung para alim ulama, bukan tergantung para ustadz atau kiai, bukan tergantung golongan buya-buya atau golongan gus-gus atau habaib-habaib. Kebaikan-kebaikan kita itu ada dirinya. Karena yang berbuat itu dirinya, yang melakukan itu dirinya, itu tidak ada yang lain. Karena saya kasih contoh, bila ada seorang alim ulama mengasih nasihat-nasihat kepada kita, kamu berbuat judi ini tidak baik, kamu mencuri ini tidak baik, kamu tempat-tempat maksiat tidak baik. Lalu umat manusianya itu tidak mematuhi. Apakah disalahkan atau tidak para jamaah? Sekali lagi, bila tidak mematuhi tentang nasihatnya, lalu disalahkan atau tidak? Kalau disalahkan itu salah. Karena yang benarnya itu hakiki, hak yang pasti, itu dirinya yang menentukan, bukan ulama-ulama, bukan kiai, bukan ustadz, bukan habaib, bukan gus-gus, bukan buya-buya. Yang menentukan segala sesuatu itu dirinya. Karena entar besok itu kenikmatan itu karena dirinya, bukan karena ustadznya, bukan kiai, bukan ulama, bukan habaib, bukan buya-buya, bukan gus-gus. Itu yang menentukan itu dirinya. Karena yang menjalankan itu dirinya, yang menyusahkan itu dirinya, yang merasakan bukan orang lain. Jadi saya kasih contoh, bila saya mabuk-mabukan, bila saya judi, bila saya mencuri, bila saya ke tempat-tempat yang dilarang seperti diskotik, itu ada kupu-kupu malam. Apakah itu yang menerima diri saya atau Pak Ustadznya? Saya sekali lagi, yang menerima kesalahan-kesalahan saya ini apa dirinya, apa Pak Ustadznya? Yang menerima itu dirinya, bukan Pak Ustadznya. Karena yang melakukan itu diri saya. Karena yang melaksanakan tentang perbuatan-perbuatan yang jelek itu saya. Jadi yang mendapatkan itu saya, bukan Pak Ustadznya, bukan kiai, bukan alim ulama, bukan habaib, bukan para gus-gus, bukan golongan buya-buya. Semuanya itu dirinya yang mendapatkan.
karena yang melakukan itu dirinya, karena yang mengerjakan itu dirinya. Saya kasih contoh. Saya beribadah, Pak Ustadz beribadah. Ibadah sholat ini tentang diri saya kasih contoh. Sholat saya ini, apakah pahala-pahalanya atau faidah-faidahnya ini, apakah untuk para ustadz, apakah untuk dirinya? Alhamdulillah, para bapak, para ibu udah mengerti tentang itu. Lalu yang melakukan ibadah sholat itu, ustadznya, kiainya, para alim ulama, para habaib, para buya-buya, para kus-kus, yang melakukan itu golongan-golongan dia. Apakah pahalanya? Apakah faidahnya? Itu diri saya. Apakah golongan para habaib, golongan kiai, golongan ustadz, golongan kus-kus, golongan buya-buya? Apakah yang mendapatkannya itu diri saya? Apakah golongan-golongan ulama-ulamanya? Tentang sholat itu, semuanya yang melakukan itu untuk dirinya masing-masing. Bila di tempat Blok Beningkem ini masih ada yang belum melakukan ibadah sholat, itu jangan dicela, jangan dicaci, jangan dipojokkan. Biarkan saja, dikasih nasihat sedikit demi sedikit. Bila udah waktu-waktunya, entar umat manusianya itu menerimanya, umat manusia itu mau melakukannya. Karena tentang ibadah itu adanya di hati nurani kita ini. Bila umat manusianya, hati nuraninya udah dibuka oleh Sang Pencipta, pikirannya udah dibuka oleh Sang Pencipta, entar umat manusia itu melakukan ibadahnya. Karena di dalam kitab Nurjati di huruf Kaf Jaberkah, maknanya pembuka. Bila umat manusia itu telah dibukakan hatinya, telah dibukakan pikirannya untuk menjalankan kebaikan-kebaikan di dalam dunia ini. Karena umat manusia itu menjalankan kebaikan-kebaikan itu harus memiliki iman, harus memiliki keyakinan. Karena umat manusia itu bila memiliki keyakinan, bila memiliki iman, pasti melakukan kebaikan-kebaikannya. Karena di dalam Kaf Jareki maknanya iman. Seluruh umat manusia di dalam dunia ini memiliki iman semua. Tapi kadang-kadang iman manusianya itu kadang lemah. Umat manusianya itu kadang kuat. Iman manusianya itu kadang tidak karuan-karuan. Karena iman itu keyakinan. Karena keyakinan itu tergantung hatinya, tergantung pikirannya. Itu semuanya tergantung dirinya yang mengatur, yang mengalurkan. Jadi saya mau bertanya terhadap para bapak, para ibu. Para bapak, para ibu memiliki iman enggak? Bila umat manusia di dalam dunia ini memiliki iman, itu harus dilakukan kewajiban-kewajiban umat manusia. Para bapak, para ibu, agamanya apa? Sekali lagi, para bapak, para ibu, agamanya apa? Alhamdulillah, para bapak, para ibu, agamanya Islam. Kalau memiliki agama Islam itu harus memiliki iman. Bila umat manusia memiliki iman, antar umat manusia itu mau melakukan ibadah-ibadah sholatnya. Apakah ibadah-ibadah sholat itu kewajiban-kewajiban orang Islam? Sekali lagi, apakah ibadah-ibadah itu kewajiban-kewajiban orang Islam?
Alhamdulillah bila umat manusia itu tahu tentang kewajibannya. Karena Islam itu terdirinya dari sholat. Kewajiban orang Islam itu harus sholat. Karena kewajiban umat manusia itu harus melakukan sholat bila mengakunya agama Islam. Para bapak, para ibu, apakah agama Islam itu memiliki hidayah atau barokah di dalam perjalanannya? Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu indah, tentrem, adem, ayem. Jadi Islam itu aslinya ketentraman, keademan di dalam perjalanan di dalam dunia ini. Bukan saling sekut menyekut, bukan salah menyalahkan atau caci mencaci. Yang saya membingungkan itu Islam sama Islam. Benar enggak para jamaah atau para bapak, para ibu? Yang saya membingungkan itu Islam sama Islam. Agamanya sama, kitabnya sama, nabinya sama, Tuhannya sama, semuanya sama. Tapi yang saya membingungkan itu Islam sama Islam salah menyalahkan. Habaib dengan habaib, kiai dengan kiai, ustadz dan ustadz, buya dan buya, gus dan gus. Semuanya itu saling menyalahkan, saling caci mencaci. Karena merasanya para golongan-golongan Islam itu merasanya dirinya itu yang paling benar. Jadi saya membingungkan seperti itu. Zaman-zaman sekarang itu yang direbutkan itu orang Islam itu adalah saya yang paling benar, saya yang paling suci, saya yang paling pintar. Padahal kepintaran itu hakiki, hak yang pasti adalah Gusti Allah. Kebenaran itu adalah hakiki, haknya Gusti Allah. Kesucian itu hakiki, haknya Gusti Allah. Bukan hak-haknya manusia, bukan hak-haknya para alim ulama, kiai, ustadz dan gus-gus, atau imam-imam, atau buya-buya. Semuanya tidak memiliki tentang itu. Karena yang memiliki kebenaran itu adalah Gusti Allah. Ada yang Gusti ini, ada Sang Pencipta atau Tuhannya. Memiliki kepintaran juga, itu adalah Gusti Allah, ada Tuhan, ada yang Gusti atau Sang Pencipta. Memiliki kesucian juga, itu Gusti Allah, bukan makhluk-makhluknya, bukan umat manusia. Para bapak, para ibu, saya mau bertanya terhadap para bapak, para ibu. Apakah umat manusia itu jalannya dua? Apakah dinyatakan benar atau tidak? Apakah manusia itu kadang pintar, kadang tidak? Apakah dinyatakan pintar? Apakah umat manusia itu kadang melakukan kesalahan? Apakah itu suci? Para bapak, para ibu tahu tentang itu. Kesucian itu milik Gusti. Kepintaran itu milik Gusti. Dan kebenaran itu milik Gusti. Umat manusianya itu hanya sekedar memiliki kebaikan di dalam dunianya. Umat manusia itu cuman baik. Umat manusia itu cuman mulia. Karena asal-usul umat manusia itu dari kemuliaan Nabi Adam alaihi salam. Karena Nabi Adam alaihi salam itu dimuliakan oleh Sang Pencipta. Seluruh makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta atau Gusti atau Gusti Allah atau Tuhannya itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Tidak ada yang lain.
Jadi saya mau bertanya terhadap para bapak, para ibu. Apakah para bapak, para ibu ini turunan-turunan Nabi Adam alaihi salam atau tidak? Sekali lagi, apakah para bapak, para ibu itu sebagai turunan-turunan Nabi Adam alaihi salam? Alhamdulillah. Bila umat manusia mengetahui tentang asal-usul umat manusia. Asal-usul umat manusia itu adalah kemuliaan-kemuliaan. Tidak ada yang salah. Yang salah itu perbuatan-perbuatan umat manusianya. Bila wujudnya itu dimuliakan oleh Sang Pencipta. Bila perbuatan-perbuatan umat manusia itu yang salah, bukan wujudnya. Yang mulia itu wujudnya. Yang tidak mulia itu perbuatan-perbuatannya. Karena perbuatan-perbuatan manusia itu kadang baik, kadang tidak. Kadang mulia, kadang tidak. Bila perbuatan-perbuatan umat manusia itu kedua-duanya diambil, apakah dinyatakan benar para bapak, para ibu? Sekali lagi, apakah umat manusia itu mengambilnya jalannya dua? Kadang baik, kadang tidak. Kadang benar, kadang tidak. Apakah dinyatakan benar? Alhamdulillah, para bapak, para ibu udah mengerti. Bila umat manusia itu kadang baik, kadang tidak, berarti umat manusia itu kurang pas di dalam perjalanannya. Waktunya udah lama, waktunya. Mau lanjut atau tidak? Sekali lagi, mau lanjut atau tidak? Alhamdulillah, bila mau lanjut, ya disitunya mau lanjut, sayahnya haus. Boleh enggak minum? Alhamdulillah, saya minum dulu ya. Alhamdulillah, dahaga saya udah reda karena udah minum. Terasanya sejuk sekali demi seteguk-teguk. Para bapak, para ibu, kenikmatan-kenikmatan manusia itu adanya di mana? Sekali lagi, para bapak, para ibu, kenikmatan-kenikmatan umat manusia itu adanya di mana? Berarti para bapak, para ibu tahu tentang lobang. Karena manusia hidup bisa mulia karena lobang. Manusia hidup tidak mulia karena lobang. Jadi umat manusia itu harus berhati-hati di dalam lobang-lobang itu. Lobang-lobang umat manusia itu ada berapa? Lobang-lobang itu ing diri umat manusia itu tidak ada yang tahu seberapanya. Yang tahu itu, yang diketahui itu ada 9 lobang itu. Yang diketahui bukan adanya 9. Karena lobang-lobang kehidupan itu adanya di mulut. Lobang-lobang kehidupan itu adanya di mulut. Bila umat manusia itu memperjarakannya tentang kebaikan, entar mulia.
Bila membicarakannya tidak mulia, entar tidak mulia. Ini udah datang Al-Muharram Kiai Haji Nurholis. Saya sambut dengan sholawat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan sholawat. Salatu wa salamullah ala Taha Rasulillah. Salatu wa salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidi lillah bi ahli badri ya Allah. Wa kulli mujahidi lillah bi ahli badri ya Allah. Matur kesuwun terhadap Bapak Kiai Haji Nurholis mau menyempatkan untuk datang ke Blok Beningkem untuk mengisi tausiah-tausiahnya. Kita lanjutkan tadi di dalam lubang. Para bapak, para ibu, lubang-lubang itu harus dijaga. Karena lubang-lubang itu umat manusia itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Jadi tergantung umat manusianya mengambilnya tentang lubang itu. Apakah tentang lubang itu umat manusianya menjalankannya kemuliaan-kemuliaan dari mulut kita ini. Karena lubang-lubang itu ada lubang mulut, ada lubang telinga, ada lubang irung, ada lubang yang di bawah, ada lubang kemaluan. Semuanya umat manusia itu memiliki lubang-lubang itu. Bila umat manusia ingin benar, apakah umat manusia itu harus menjaga lubang? Para bapak, para ibu, alhamdulillah para bapak, para ibu tahu tentang lubang. Karena lubang-lubang itu semuanya memiliki lubang. Para ibu memiliki lubang enggak? Para bapak memiliki lubang enggak? Alhamdulillah. Titel apapun umat manusia itu pasti memiliki perjalanan tentang lubang. Titel apapun umat manusia itu mencarinya itu lubang. Titel apapun itu, titelnya ustadz, titelnya kiai, para ulama, atau Pak Kades atau Pak Lurah, saya terburu-buru. Jadi semuanya umat manusia itu siang malam bekerja, ceramah siang malam, kerja kantor siang malam, tapi ujung-ujungnya itu mencarinya lubang. Benar enggak Pak Kuhu? Iya, itu yang utama bagi laki-laki, tapi bagi perempuan lain lagi. Jadi umat manusia itu siang malam mencarinya itu harta benda. Itu pasti ujung-ujungnya lubang. Jadi saya hidup di dalam dunia ini, umat manusia itu harus mulia perjalanannya. Karena umat manusia itu hidup itu karena lubang kehidupan.
Jadi umat manusia itu harus memegang lubang kehidupan. Lalu antar sewaktu-waktu umat manusianya itu pulang. Nah, pulangnya itu di mana para bapak, para ibu? Ujung-ujungnya lubang kematian. Ini waktunya sayanya waktu. Ya kalau memaksakan sih boleh-boleh saja. Cuman sayangnya rada-rada lelah, rada-rada lempo. Karena kelelahan, kelempuan itu pasti mendapatkan kenikmatan. Karena umat manusia, contohnya diri saya bisa menyampaikan sesuatu walaupun satu ayat atau dua ayat, itu syukur alhamdulillah. Karena saya bisanya cuma satu ayat, dua ayat. Karena saya di kitab-kitab saya nggak ngerti. Di kitab-kitab yang terkenal saya nggak ngerti. Cuman saya yang mengertinya itu satu ayat, dua ayat. Karena di dalam kitab itu tidak ada yang langsung satu kitab dipelajari. Yang bisa dipelajari itu satu ayat, dua ayat. Nggak langsung satu Quran, satu kitab. Itu nggak mungkin. Paling satu ayat, dua ayat, atau satu huruf, dua huruf. Itu yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang mau melakukan kebaikan-kebaikan ing dirinya. Bila umat manusia tidak mau melakukan ing dirinya untuk kebaikan-kebaikan, entar umat manusia itu menyesal. Karena kunci-kunci umat manusia itu adanya di dalam dunia, bukan nanti-nanti, bukan di kubur, bukan di alam mahsyar, bukan di alam pertimbangan, bukan surga neraka. Kunci-kunci umat manusia itu adanya di dalam dunia. Karena di kitab Nurjati itu tergantung ingkawitannya atas perbuatan-perbuatan di dalam dunianya, entar mendapatkan pembalasan-pembalasan di dalam kuburnya. Jadi berhati-hatilah berjalan di dalam dunia ini. Entar yang disiksa itu entar besok itu bukan jasad, tapi yang disiksa itu roh-roh umat manusianya. Karena jasad-jasad itu udah lebur di dalam dunia ini. Karena jasad itu milik alam, kalau roh itu milik Gusti. Jadi tergantung umat manusianya perbuatan-perbuatan di dalam dunianya, entar mendapatkan pembalasan-pembalasan di dalam kuburnya. Yang disisa itu roh, bukan jasad. Karena roh itu milik Gusti. Jadi saya mau bertanya, apakah para bapak, para ibu, roh itu milik alam atau tidak? Roh itu milik Gusti. Kalau jasad itu milik alam. Apakah orang mati itu ada yang kembali? Kalau orang mati itu tidak akan kembali, namanya udah mati. Karena rohnya itu dipegang oleh Sang Pencipta. Kalau jasadnya itu lebur di dalam tanah. Lanjut atau tidak? Bagaimana? Oh lanjut. Ya, tapi panitianya ini bagaimana panitia? Bagaimana panitia? Ya,
Ya, sekejap lagi. Ya, yang lanjut itu enak. Karena yang barang kagok itu nggak enak. Jadi marilah kita bersama-sama menghargai terhadap diri orang lain. Bapak Kiai kita udah datang. Jadi marilah kita menghargai dia. Jadi cukup sekian saja ceramah saya. Bila ada kekurangan atau kehilapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena namanya manusia, pasti memiliki benar, pasti memiliki kesalahan. Karena umat manusia itu jalannya dua. Yang enak itu dua, kalau sendiri itu tidak enak. Para bapak ingin punya istri lagi enggak? Para bapak ingin punya istri enggak? Oh, jadi para bapak itu ingin punya istri lagi. Itu namanya nafsu, jangan. Cukup satu saja. Satu juga lama, langgeng, tidak ada habis-habisnya. Sampai akhir hayat pun tidak akan habis. Jadi ambil satu saja, istrinya itu jangan dua. Kalau umat manusia itu bisa nikmat itu karena dua. Bila lelaki tidak ada perempuan nikmat enggak? Sekali lagi, bila lelaki tidak memiliki wanita nikmat enggak? Jadi segala sesuatu itu harus sejodoh. Jadi cukup sekian saja. Kita ini udah berjodoh pada malam hari ini. Kiainya itu ada dua. Cuman saya ini masih belajar. Jadi saya ini matur nuwun atas penghormatan-penghormatan para bapak, para ibu dan para jamaah. Ini udah datang bapak kiainya. Saya mempersilakannya untuk melanjutkan tausiah-tausiah saya. Ilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.